Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan sehat walafiat dan tetap semangat belajar akuntansi bersama Pak Bas. Dalam kesempatan ini kita akan membahas bersama tentang persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi ini merupakan konsep dasar pencatatan akuntansi sistem berpasangan. Dalam sistem ini, setiap transaksi akan dicatat pada minimal 2 akun dalam jumlah yang sama. Persamaan yang pertama, jika sumber dana hanya berasal dari pemilik, maka persamaannya adalah harta sama dengan modal. Harta terletak di sebelah kiri, modal di sebelah kanan. Nah, sebelah kanan ini menunjukkan sumber dana, sedangkan sebelah kiri itu menunjukkan penggunaan dananya. Apabila sumber dana dari pemilik, maka kita sebut dengan modal. Sedangkan harta itu bermacam-macam. Persamaan yang kedua, jika sumber dana selain dari pemilik, juga ada sumber dana dari kreditur, maka persamaannya adalah harta sama dengan utang ditambah modal. Nah, di sini kita bisa melihat sumber dana ada 2. Yang pertama, sumber dana dari pemilik yang kita sebut dengan modal, dan sumber dana dari kreditur namanya utang. Nah, nanti jumlah utang ditambah modal akan ditempatkan dalam berbagai bentuk harta. Penulisan rumus ini sudah baku, di mana utang ditulis lebih dulu, baru kemudian modal. Hal ini menunjukkan bahwa hak kreditur terhadap harta perusahaan itu harus didahulukan, baru kemudian untuk pemilik. Nah, setelah perusahaan beroperasi, tentu terjadi banyak transaksi yang mempengaruhi perubahan harta, utang maupun modal. Tetapi jumlah hartanya akan tetap sama dengan utang ditambah modal, bagaimanapun transaksinya. Kita lihat contoh. Malika mendirikan perusahaan jasa salon diberi nama Salon Endah. Pengelolaan salon diserahkan kepada keponakannya dan dibantu Anda sebagai karyawan bagian akuntansi. Kemudian transaksinya tanggal 2 Desember diterima setoran modal dari Malika 100 juta. Tanggal 3 Desember dibeli peralatan salon dari toko Matahari seharga 40 juta secara tunai dan perlengkapan salon 20 juta secara kredit. Nah, dalam menyelesaikan persamaan akuntansi, maka transaksi-transaksi yang ada harus dipandang dari pihak perusahaan. Dalam hal ini, Anda sebagai karyawan bagian akuntansi. Jadi, kalau ada transaksi diterima setoran modal dari Malika, berarti yang menerima uang tunai itu adalah Anda. Kalau disebutkan dibeli peralatan salon, berarti yang membeli peralatan salon adalah Anda. Nah, sebelum dicatat ke dalam persamaan akuntansi, maka transaksinya kita analisa terlebih dahulu. Analisanya seperti berikut. Tanggal 2, menerima setoran modal dari Malika, berarti kasnya bertambah. Kas itu uang tunai ya.
kita menerima setoran berarti menerima uang tunai, maka kasnya bertambah dan modalnya bertambah. Tanggal 3, membeli peralatan secara tunai berarti kas berkurang, peralatannya bertambah. Dan membeli perlengkapan secara kredit berarti perlengkapannya bertambah, utangnya bertambah. Nah, setelah dianalisa, maka kemudian langkah berikutnya kita catat dalam format persamaan akuntansi. Formatnya seperti ini. Ada kolom tanggal untuk mencatat tanggal transaksi, ada kolom harta di sebelah kiri, ada kas, piutang, perlengkapan peralatan, dan yang sebelah kanan ada utang usaha dan modal. Kalau modalnya berubah, diberi keterangan dalam kolom keterangan, entah itu modal awal, atau ada pendapatan, atau ada beban, dan sebagainya. Cara mencatatnya, tanggal 2, kolom kas, kita tulis 100 juta, kemudian kolom modal, kita tulis 100 juta, keterangannya modal awal. Kemudian tanggal 3, kita membeli peralatan secara tunai, berarti kasnya berkurang 40 juta, peralatannya bertambah 40 juta. Kemudian membeli perlengkapan secara kredit, berarti perlengkapannya bertambah 20 juta, utang usahanya bertambah 20 juta. Sudah itu baru diselisihkan. Kita punya uang 100 untuk membayar membeli peralatan 40 juta, kasnya tinggal 60. Piutang masih kosong, perlengkapan kita punya 20 juta, peralatan punya 40 juta, utang 20 juta, dan modal 100 juta. Nah, untuk telitinya, kita setiap selesai transaksi, kita cek kebenaran jumlah harta dengan utang dan modal. Jumlah hartanya 60 tambah 20, 80 juta, tambah 40 juta, 120 juta. Dan utang 20, modal 100 juta, jumlahnya 120 juta. Jadi sudah betul ya. Kalau sudah betul, nanti bisa dilanjut ke transaksi berikutnya. Demikian yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.